Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayati ukhra يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu insyaallah kita akan melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah dan aktivitas kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan ke hariban alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat Nabi, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa khatib tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita, khususnya dari khatib pribadi, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa itulah modal atau bekal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Maka dengan ketakwaan inilah kita akan beda dengan yang lainnya. Dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan tiket kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini mengingatkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia tidak hanya hidup di dunia saja, melainkan Allah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Artinya bahwa hidup kita di dunia ini adalah ajang untuk mendapatkan bekal, untuk mendapatkan pahala, di mana dalam kehidupan kita setelah kematian yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, maka carilah yang telah aku karuniakan kepadamu untuk mencari bekal di negeri akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, selama Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada kita, menitipkan ruh dan jasad kepada kita, ini dalam artian bahwasanya Allah masih mempercayakan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada hambanya,
selalu memberikan yang terbaik. Tetapi jangan lupa kebutuhan-kebutuhan di dunia. Artinya kita terlalu memikirkan akhirat tidak, memikirkan dunia juga tidak. Tapi antara kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang. Kebutuhan dunia adalah mencari apapun itu yang kita cari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku, karena dunia ini tempat aku mencari. Mencari di sini kalimat umum, bisa mencari rezeki, mencari harta, mencari pahala, mencari amal-amal kebaikan. Yang paling penting adalah amal-amal kebaikan di mana untuk bekal kita untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Karena kehidupan dunia ada batasan waktu. Kehidupan di akhirat hanya sementara, hanya numpang saja kita menikmati suasana dunia. Karena Allah menjadikan kita inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menugaskan kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjaga, untuk menertibkan, untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Maka ini adalah kewajiban kita, bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mencari pahala, untuk mencari bekal, di mana kehidupan yang abadi nanti tidak ada batasan waktu. Maka marilah manfaatkan waktu ini untuk mencari pahala-pahala, untuk mencari bekal, untuk bekal kita di negeri akhirat. Lalu yang kedua, hidup di dunia ini Allah berikan kemewahan, Allah berikan kebahagiaan. Ini adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi tenang dan bahagia hidup di dunia ketika menjalankan tugas kita. Maka muncul pertanyaan dari diri kita, berasal dari mana kita, dan berada di mana kita, dan lalu akan kemana kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tidak semata-mata untuk melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita dengan begitu mulianya, sehingga kita sebagai manusia dijadikan sebagai makhluk yang mulia karena kita punya akal. Allah berikan kepada kita. Bedanya manusia dengan hewan, yaitu akal. Maka dengan akal inilah kita bisa mencari, bisa menggali ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka tugas kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Allah ciptakan kita tidak lain hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian. Hidup kita kalau tidak didasari dengan amal-amal kebaikan, hidup kita tidak didasarkan keimanan, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang rugi. Maka jujur, tidak ada manusia yang ingin rugi hidupnya. Tidak ada yang ingin rugi dalam ibadahnya. Semuanya ingin beruntung dan ingin bahagia di dalam kehidupannya. Maka tugas kita berada di bumi Allah, berada di dunia ini, jangan sia-siakan waktu untuk selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kemana kita? Tujuan kita selain kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi kegiatan dan aktivitas kita yang menjadikan ibadah,
melainkan hasil-hasil perjuangan kita ketika kita hidup di dunia. Apakah hidup kita di dunia penuh dengan ibadah atau penuh dengan kemaksiatan? Maka kita akan merasakan dan akan menikmatinya ketika kita hidup di akhirat nanti. Kalau di dunianya kita penuh dengan ibadah, maka kebahagiaan yang abadi kita rasakan, kenikmatan di akhirat nanti. Dan kalau di dunianya kita selalu melaksanakan kemaksiatan, maka kita akan merasakan kepedihan dan kesengsaraan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk meningkatkan, meluangkan waktu, jadikan setiap waktunya kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamanatkan kepada kita, yaitu sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin hidup bahagia di dunia maupun nanti di akhirat, maka berpeganglah kepada dua kitabku, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka selagi kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka langkah kita, jalan kita akan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu dibimbing, karena tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sudah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada lagi keraguan bahwasanya berpeganglah kepada Al-Qur'an supaya hidup kita terarah, yaitu dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia, dan sebelum-sebelumnya ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Itu semua diturunkan untuk menjaga dengan ketauhidannya, membawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, berpeganglah kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka selagi kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka kita akan hidup bahagia di dunia maupun nanti di akhirat. Barakallahu wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa lakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.